warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoli Aprila, NIM 4521008, jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 4. Saya akan memenuhi tugas UAS Filsafat Agama dengan dosen pengampu Bapak Mualim Lubis. Baiklah, kali ini saya mengambil materi dari kelompok 10 mengenai Tuhan, manusia, dan eskatologi 1 tentang Tuhan sebagai zat personal dan impersonal. Tuhan, dalam bahasa Indonesia modern, kata Tuhan itu dipakai untuk merujuk kepada zat yang abadi dan supernatural. Kata Tuhan dalam agama Samawi, Tuhan dalam huruf T besar itu artinya hampir mengacu kepada Allah yang diyakini sebagai zat yang maha sempurna yang menciptakan langit dan bumi lalu disembah oleh manusia. Manusia adalah makhluk yang berpikir atau hewan yang berpikir yang diberikan nalar intelektual. Dengan nalar intelektual itulah manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang jelek, dan antara yang benar dengan yang salah. Dan dengan nalar intelektual itulah manusia dapat berpikir, menganalisis, menyimpulkan, dan membandingkan hal-hal yang lain. Eskatologi itu berasal dari bahasa Yunani atau estakos yang berarti terakhir, dan logi artinya itu ilmu atau logos, atau juga bisa disebut dengan studi keterangan. Jadi eskatologi ini adalah merupakan bagian dari teologi dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa depan dalam sejarah dunia, atau nasib akhir dari seluruh umat manusia, atau bisa kita sebut dengan akhir zaman atau kiamat. Dalam KBBI, eskatologi adalah ilmu yang ilmu tentang akhir riwayat kehidupan manusia, dan juga di dalam Islam dalam berbagai macam dari berbagai macam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan mengenai kehidupan setelah mati. Jadi hubungan antara Tuhan, manusia, dan eskatologi itu saling berhubungan, saling terikat satu sama lain, yang mana Tuhan sebagai pencipta dan menciptakan manusia, lalu mematikannya dan membangkitkannya di alam akhirat nanti. Tuhan, materi selanjutnya yaitu tentang Tuhan sebagai zat personal dan impersonal. Tuhan personal dan impersonal. Apa itu yang dimaksud dengan Tuhan personal dan impersonal? Tuhan personal adalah Tuhan yang berasal dari wahyu dan identitasnya jelas, seperti Islam. Tuhan itu personal, yang mana wahyu Tuhan itu diturunkan melalui perantara Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sebagai penyalur untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan juga apa itu Tuhan impersonal? Tuhan impersonal adalah definisi identitas Tuhan itu didasarkan pada akal atau rasio, berdasarkan akal pikiran manusia, dan definisi identitas Tuhannya itu tidak jelas gitu. Dan seperti contohnya itu agama lokal, salah satunya yaitu agama Marapu, yang mana agama Marapu ini mempercayai adanya roh nenek moyang, dan mereka definisi Tuhannya itu tidak jelas. Mereka mempercayai apa yang dianut dan diyakini oleh nenek moyang mereka terdahulu. Jadi perbedaan antara Tuhan personal dan impersonal, yang pertama yaitu Tuhan personal menekankan kepada identitas Tuhan sebagai zat yang sempurna dan perlu disembah sebagai wujud pengabdian makhluk kepada penciptanya. Sedangkan
Tuhan impersonal tidak menekankan kepada identitas, tetapi menekankan terhadap keberadaan Tuhannya. Dan yang kedua yaitu Tuhan impersonal berasal dari wahyu Tuhan, sedangkan Tuhan impersonal itu tuh berasal dari kesimpulannya itu berasal dari akal pikiran manusia. Ketiga yaitu Tuhan personal itu mengakui bahwa Tuhan adalah zat yang sama sekali berbeda dengan makhluknya, sedangkan Tuhan impersonal adalah tidak Tuhan impersonal tersebut tidak mempersoalkan hubungan baik dengan Tuhannya. Itulah sebabnya Tuhan impersonal ini adalah hasil ide manusia saja, atau sebuah zat yang dimensinya terputus oleh dimensi makhluknya. Yang keempat yaitu Tuhan personal menonjolkan perbedaan antara makhluk dan Tuhan sebagai pencipta. Sedangkan Tuhan impersonal berusaha dan tidak memperdulikan perbedaan tersebut. Namun Tuhan impersonal menganggap manusia sebagai bagian dari dirinya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.